Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan sebanyak 61 dari 102 penyelenggara pinjaman online terdaftar masih mengalami kerugian. Selain itu, 3 pinjol masih mencatatkan ekuitas yang negatif. Untuk membahas kredit macet di pinjol menggembung ini, sudah bersama saya Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia AFPI, Bapak Kus Siansyah. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Kus. Kalau dari data dari statistik fintech OJK, total pinjaman online tidak lancar dan macet mencapai 5 triliun rupiah sepanjang 2022 di bulan Oktober kemarin, salah satunya yang paling tinggi. Bagaimana AFPI melihat hal ini, Pak? Ya, ya terima kasih Mas Yuda. Jadi memang tingginya NPL industri fintech lending ini sejalan juga dengan tingginya disbursement ya, pencairan dari fintech lending ini ke masyarakat. Jadi pada tahun ini kita sudah akan menembus angka 200 triliun disbursement-nya. Jadi kalau kita lihat tingkat kemacetan itu sekitar 5 triliun, itu kurang lebih angkanya di 2,5% kurang lebih, 2,5 sampai 3%. Jadi menurut kami ini manageable. Memang kalau dilihat dari karakteristik dari fintech ini memang kita pinjamannya itu pinjaman dengan tenor yang jangka pendek, ya 1 bulan, 2 bulan. Sehingga secara outstandingnya kecil, sekitar 48 triliun tadi. Tapi disbursement selama setahun, tahun ini juga tertinggi sepanjang sejarah akan menembus angka 200 triliun. Begitu Mas Yuda. Dengan 2,5% Anda anggap ini wajar, tapi apakah tidak akan memungkinkan kemacetan akan lebih banyak lagi mengingat data dari OJK sendiri boleh jadi pinjol di mana rata-rata tadi pinjaman yang paling banyak dilakukan oleh generasi muda usia 19 hingga 34 tahun nih Pak Kus. Ya, ini memang tantangan. Ini memang tantangan kita ya. Demografi dari pengguna pinjol ya, pinjol legal ini adalah 63% itu di usia 19 sampai 34. Itu 63%. Jadi ini memang tantangan. Pada satu sisi segmen milenial ini ya, generasi muda ini mereka sebenarnya yang paling adaptif, paling user daripada digital, jagat digital pada satu sisi. Pada sisi lain juga di sini kita punya tantangan bagaimana agar membuat generasi muda ini, kalangan milenial, generasi Z ini bisa mengerti produk, solusi, layanan, sekaligus mengerti juga resiko. Sehingga dalam mengambil keputusan dalam menggunakan pinjaman itu betul-betul rasional dan berbasis pada stimulus yang positif. Misalnya dana digunakan keperluan yang sifatnya emergensi atau digunakan untuk keperluan yang sifatnya produktif untuk mendukung usaha. Begitu, Mas Yuda. Iya, kita bicara mengenai perlambatan isu ekonomi global ya, Pas. Kalau kita bicara apakah AFPI sendiri melihat tren fintech khususnya P2P lending ini bisa mengalami pertumbuhan cukup signifikan? Apakah justru tidak ada khawatiran resiko kredit macet yang semakin menumpuk dengan kondisi resesi global yang boleh jadi juga akan menimpa Asia dan Indonesia secara khususnya? Ya, Mas Yuda, fintech walau usianya masih muda, tapi kita di usia muda sudah punya pengalaman ya menghadapi pandemi yang lalu. Yang sekarang ekornya masih berjalan nih, ekor pandeminya masih berjalan. Kita sudah pengalaman. Ketika terjadi pertama kali pandemi, memang terjadi shock dari sisi disbursement ataupun penjualan, maupun shock dari sisi delinquent, NPL ya meningkat. Tapi karena karakteristik dari usaha pinjol ini, kita berbasis teknologi, artificial intelligence, dan juga machine learning yang strong, maka dia lebih cepat adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan. Ya dalam 1-2 bulan, disbursement meningkat lagi, dan juga secara NPL semakin terkelola dengan baik. Nah, kami melihat bahwa ke depan akan ada, diprediksi akan ada resesi ya. Dengan pengalaman kami di masa pandemi kemarin, kami yakin bahwa machine learning atau artificial intelligence yang dimiliki oleh platform fintech ini sudah semakin cerdas, ya, semakin siap juga untuk melihat segmen mana yang prospektif dan tumbuh, segmen mana yang kemudian menurun, yang tentu saja ketika segmen itu menurun akan berdampak
terhadap repayment, terhadap pembayaran daripada orang-orang yang terlibat di sektor yang terdampak dari resesi itu. Begitu Mas Yuda. Selain tadi ada dengan teknologi AI dan kemampuan untuk beradaptasi terutama belajar dari kasus COVID-19 di 2020 hingga sekarang, tapi kita juga tidak bisa menganggap remeh mengenai TKB-nya sendiri atau tingkat keberhasilan dari pengembalian dana ya Pak ya. Kalau kita melihat bagaimana konsekuensi jika TKB-nya di pinjol ini terus menyusut karena kan semakin banyak orang mungkin dengan kondisi tadi ya, adanya kemampuan untuk membayar tagihan tidak tepat waktu, menumpuk dan akhirnya berpengaruh terhadap TKB-nya sendiri. Ya, kembali lagi pada dasarnya pinjol ini kan juga sebuah entitas bisnis ya. Jadi mereka juga akan salah satu ciri dari yang penting dari kita di pinjol ini adalah kita sangat mengandalkan yang namanya KYC ya, elektronik KYC, dan juga mengandalkan dari sisi scoring, ya, credit scoring. Nah inilah yang menjadi pilar penting ya, yang membawa dari semua platform ini akan dengan cermat, dengan bijak, mengambil segmen mana yang akan diambil. Jadi memang kalau secara tekanan pasti akan ada tekanan dari kondisi proyeksi dari krisis ini. Tapi teknologi yang kita gunakan ini pada dasarnya semakin siap, sudah lebih siap untuk mengantisipasi hal ini. Nah tentu saja kalau secara umum pasti terjadi tekanan. Hanya di Indonesia karena berdasarkan data Bank Dunia kita punya kredit gap ya. Kredit untuk UMKM yang belum bisa dilayani oleh lembaga keuangan konvensional itu setahunnya ada sekitar 1.500 triliun. Nah besarnya demand ini ya, ini menjadi ruang buat fintech untuk lebih selektif dalam memilih. Jadi walaupun mungkin nanti tetap terjadi pertumbuhan walaupun melambat, tapi diharapkan secara kualitas dari portfolionya tetap terjaga. Begitu Mas Yuda. Ya menarik mengenai kondisi ekosistem nih Pak Kus, ada katakan portfolio penting kemudian juga disupport dengan teknologi, lalu bagaimana Anda melihat kondisi ekosistem fintech saat ini di tanah air? Ya, apa yang sudah dicapai oleh pinjol ya sejauh ini, pinjol legal ya, ini merupakan satu kerja bareng. Jadi bukan hanya kerja peer-to-peer lending platformnya, tapi karena ada dari ekosistem, apakah itu dari EKYC, apakah itu dari tangan digital, apakah itu dari alternatif kredit scoring, kredit biru, kemudian juga dari ya reliable-nya payment di kita yang sekarang semakin hari semakin ikut mendukung. Juga terkait dengan insurance ya. Nah, ekosistem ini sebenarnya sudah terjadi dan menjadi pilar yang penting menjadi suksesnya berbagai kluster fintech termasuk pinjol ini di Indonesia. Ke depan yang kita harapkan ya, ekosistem ini bergerak semakin efisien ya. Karena semakin efisien kita berharap reach out kita terhadap masyarakat yang unbankable dan underserved semakin luas. Jadi pada satu titik terjadi efisiensi, pada titik lain skup ataupun cakupan layanan semakin luas. Jadi tetap ini bisnis menurut saya menjadi bisnis yang baik dan prospektif ke depan. Dengan era digitalisasi, kemudian juga tadi Anda katakan portfolio yang baik, lalu bagaimana dengan kondisi kompetitif di antara tadi ya para pesaing yang juga ketat dengan konvensional market. Tapi yang menarik adalah bagaimana memberikan edukasi, karena ternyata tadi kita sempat membahas terkait dengan para peminjam ini yang rata-rata usia cukup produktif 19 hingga 34, tetapi mereka juga beresiko terkena kredit macet ya seperti itu ya Pak Kus. Lalu bagaimana memberikan edukasi yang tepat sehingga mereka bisa jelas bagaimana mereka mendapatkan pinjaman, segmentasinya, kemudian bagaimana klasifikasinya ke depannya? Ya, walaupun kita paham bahwa untuk menjalankan literasi ini bukan satu pekerjaan seperti instan langsung jadi, perlu waktu menengah dan panjang gitu ya. Tapi kami terus tidak berhenti berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan edukasi ini. Karena edukasi inilah yang edukasi dan peningkatan literasi inilah yang akan membuat ya manfaat dari layanan ini itu berlangsung dengan optimal. Jadi bukan berkah dapat dananya, kemudian masalah waktu mengembalikannya itu masalahnya isunya adalah salah satunya karena
literasi keuangannya yang kurang ya. Seperti banyak terjadi penipuan-penipuan ya, itu disebabkan salah satunya kurangnya literasi keuangan dari sebagian dari masyarakat kita, terutama di segmen muda ya, terkait dengan layanan keuangan yang ada sekarang yang sudah bisa digunakan secara digital. Nah, kami melihat bahwa ke depan kita harus masuk ke proses atau aktivitas edukasi yang lebih digital ya, bagaimana itu bisa digunakan, diakses oleh generasi muda 24 jam sehari dan 7 hari per minggu. Ya. Kita harus menggunakan channel-channel digital ini agar kapanpun ya generasi kita, generasi muda, kapanpun masyarakat membutuhkan informasi, dia tinggal dapat akses, tersedia digital ataupun konten yang mendukung itu di berbagai platform. Nah, inilah yang harusnya kita kerjakan dan kita menyesuaikan dengan kondisi perkembangan bahwa generasi milenial ya, generasi Z gitu ya, itu adalah penghuni asli dari jagat digital yang ada hari ini. Begitu, Pak. Iya, Pak Kus, kalau kita bicara mengenai literasi tadi Anda katakan sangat minim ya, terutama tidak banyak accessibility terkait dengan informasi pinjaman online. Lalu bagaimana merubah persepsi masyarakat yang masih tertipu dengan pinjol, terutama dengan bunga yang tidak masuk akal, tapi di satu sisi pinjaman online membantu dan memberikan efektivitas dalam pinjaman kepada masyarakat? Iya, kalau yang terakhir ya, terakhir sebenarnya jalan masyarakat atau generasi muda kita itu bisa terperangkap dalam satu modus penipuan itu banyak sekali ya. Ya, pada dasarnya ini diawali dengan kita ini ada greedy-nya, ditawarkan sesuatu yang tidak masuk akal ya, benefit ataupun insentif ataupun untung yang tinggi di luar kebiasaan, kita langsung tertarik, kita tidak cek lagi ya kebenaran dari. Sebenarnya ini juga satu yang menjadi tantangan kita generasi muda ya, bahwa jalur untuk tertipu itu banyak sekali. Jadi kita pintu masuknya salah satunya itu, bagaimana kita tidak kehilangan rasionalitas dan common sense dari berbagai produk-produk yang ditawarkan itu ya. Itu sebabnya ya, kalau yang kemarin kan adik-adik kita di salah satu perguruan tinggi ya, itu sebenarnya penipuannya dilakukan oleh dan sudah menjadi tersangka ya, dilakukan oleh merchant online di salah satu e-commerce gitu ya. Kemudian ya ditawarkan keuntungan sekian persen, lalu ya kan untuk mendapatkan dana membelinya itu ada opsi bisa pinjam di berbagai buy now pay later yang tersedia di berbagai platform e-commerce juga. Nah, ini yang hati-hati, kuncinya itu aja Mas, hati-hati ya, jangan ya kita jangan gampang terpesona dan terbujuk dengan tawaran-tawaran benefit yang di luar masuk akal lah, di luar pakem yang biasa-biasa bisnis as usual gitu. Baik, terima kasih Pak Kus Riansa untuk perbincangan pagi hari ini. Selamat pagi dan sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Yuda.